Halo guys, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan mau melakukan Q&A bareng teman-teman saya. Mau tahu siapa orangnya? Pantengin terus di Q&A saya. Ini orangnya. Nah, inilah orangnya. Hai. Tapi sebelum kita memulai Q&A kita, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Di bawah sini. Di bawah sini, nih. Oke guys, inilah teman-teman saya yang akan kita kupas nanti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, tapi sebelumnya perkenalkan dulu nih teman saya dari ujung, siapa namanya? Halo guys, namanya saya William Tambunan. Boleh dong di follow Instagram saya William Tambunan. Hai, nama saya Eva Domina Gultom. Ada nih Facebook saya Eva Gultom, Instagramnya Eva Gultom juga. Please di follow dan di like. Halo guys, nama saya Citra Tagalung, nggak punya izin, ada Facebook juga. Halo guys, nama saya Herman Suduhan Siagia. Ya segitu saja. Kurang aktif di media. Oke. Aktif Nah, berusaha. oke guys, di sini kita akan mau memulai. Apa sih Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua buat kami nih anggota klub-klub kami nih semuanya. Nah, jadi di sini saya mau bertanya sama teman-teman semua ya, seberapa dekat sih kita nih seorang sahabat di sini ya. Dari SD. Nah, dari SD sampai sekarang kenapa bisa Dari sampai nikah. bertahan sampai sekarang gitu Dari loh. nikah guys. Nah, Terima kami. tentunya kalau sahabat kan pasti ini ada suka dan senangnya ya yang kita rasakan Ya, ya. betul. Nah, jadi di sini ada pertanyaan teman-teman dari Instagram saya yang bertanya, Kak, sudah berapa lama berteman dan apa yang membuat kalian hari ini masih bisa berteman katanya guys. Nah, gimana guys? Siapa nih pertama? Siapa nih yang mau menjawab nih? Yuk, Dari yang paling dari muda, yang paling muda. Yang paling Yang muda. pertamanya itu yang dari muda lah ya guys. Nah, ini bagaimana nih Bang Herman? Pertanyaan dari teman kita, sudah berteman lama, apa yang membuat hingga hari ini kita ini masih bisa berteman gitu? Ya Apa? nggak tahu juga sih. Mungkin karena satu sama lain saling melengkapi dan juga cocok. Mungkin ada sedikit agak gerotnya semua masing-masing. Ya mungkin pertemanannya gimana? Nyambung lah terus. Ya kalaupun ini cuma 5 orang ya kan, sebenarnya banyak sih. Cuman hanya seginilah mungkin yang terkumpul. Iya guys, jadi perlu diketahui guys, ini sebenarnya kami banyak, tapi kenapa hanya cuma berlima nih? Nah, ya cuma orang ini aja yang selalu ngumpul Rumah, gitu, dekat rumah, guys. apalagi dekat Rumah dekat 5 guys. langkah. Nah, kalau dari Mbak Citranya ini, apa yang bisa membuat kita ini masih berteman lama gitu? Kalau dari aku ya nyambung, satu nyambung, yang kedua itu nyaman lah ya kan. Karena kalaupun ada masalah pasti dipecahin pada waktu itu juga. Jadi tips untuk berteman itu kalau punya masalah pada waktu itu juga diselesaikan semuanya. Sih deh. Nah, itu dengar ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam pertemanan itu, kalau misalnya kita ada suatu permasalahan atau suatu unek-unek lah kayak gitu ya. Jadi bisa saran dari kami nih, kayak kami kalau ada permasalahan langsung disiapkan, diselesaikan pada hari itu juga. Contohnya kemarin kami punya masalah tanggal 12 kami kumpul. Dari Mbak Eva nih, Oh, iya, ini iya. perlu kalian tahu guys, ini teman kami adalah seorang PNS guys. Guru agama, guys. Guru agama. Guys, guru agama guys. Guru agama, dia guru agama tapi nggak punya seni budaya. Jadi guys, saya di sini ya terima kasih. Saya di sini juga sebagai kakak rohani dari mereka gitu ya. Turun. Oh ya guys, Gitu, kenapa sampai saat ini bertemannya lama ya? Ya mungkin satu, kita itu saling mendukung. Satu, yang kedua kita itu
nyambung satu sama lain. Terkadang kita seperti anak-anak, terkadang kita sebagai orang tua lah dibilangi menasihati antara satu yang lain, dan terkadang kita juga sebagai sebagai sahabat yang selalu ada, dan juga yang ngasih sama mereka ini kemana-mana selalu ada uang guys. Ya, nggak pernah bokeh. Tanggal muda, tanggal tua selalu ada duit. Walaupun hanya makan di emperan dengan modal 5.000, 10.000, rasanya makan itu di restoran guys. Dan satu lagi tambahin guys, sebenarnya kami punya duit, contoh aku 10.000, dia gocek, ini biasanya nggak punya duit, tapi kami selalu doa nih. Jangan dibunyikan. Nah tapi itulah kami semua yang melengkapi. Nah tapi di antara kami semua ini dia paling banyak duit. Ada sultan. Dia sultan kami. Kalau guys, Juga, kalau guys, pernah juga. dengar sultan itu gimana? Nah, ini dia punya aslinya. Bisa percaya guys, bisa percaya. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Nah, menurut Bang Filemon nih gimana? Apa pendapatnya gitu loh? Kalau menurut saya, kenapa pertemanan kami bisa sampai sekarang, sama seperti dari kawan-kawan ini, saling melengkapi, saling mendukung, emang itu paling penting. Dan satu lagi, pengertiannya, karena setiap kami punya karakternya masing-masing. Ada yang penyabar, ada yang pemarah, ada yang loak-loak, tapi kami semua saling melengkapi. Dan ada yang tukang nyusul. Nah, Nyusul nggak tahu jam berapa. tapi di antara semuanya itu, kami ini semuanya belum ada yang nikah. Iya, belum nikah guys, masih jomblo, masih single. Itu guys dari pendapat dari Bang Filemon. Pendapat dari- kalau pendapat dari saya sih, Nah, jauh deh tuh. ya kenapa kita hingga hari ini masih bisa berteman gitu ya? Ya satu, karena ya mungkin memang karena sering jumpa gitu kan, sering jumpa dan sering nyambung aja. Satu lagi, jangan lupa komunikasi, karena komunikasi itu yang lebih penting dalam suatu hubungan, mau baik pertemanan, mau baik percintaan. Kalau tidak ada komunikasi, tidak akan bisa Langsung hilang. bertahan lama ya guys ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman semua. Buat teman-teman di sini, ada pertanyaan, apa sih yang membuat kalian saling kesal dengan satu sama lainnya? Siapa ini yang menjawab ini bang? Aku Bang, pertama. aku. Aja lah. Atau kamu paling tua? Atau pertanyaan gini ya, kalau lebih bagusnya pertanyaan, siapa yang terkadang membuat di antara kalian nih Kesal. kesal Oh, gitu? yaudah. Nah, aku ya guys, Oke. yang paling Jujur. Ya, jujur nih, Jujur. jujur ya. Paling Jujur. jujur kalau aku jujur kali ini. Jujur, guys. Aku guys, kalau buat janji nih. Nah, aku biasanya untuk supir. Supir, itu wajib itu, supir. Tinggal Biasanya, aja guys, tarik 3. ya guys, ini paling penting ya. Janjinya jam 7, contoh nih, janjinya jam 12, pasti jadi jam 1, wajib itu. Dan dia selalu ketunggu, ini selalu ketunggu. Makeup. Dan aku selalu sabar ya guys. Ini paling kesalnya siapa? Malah kesal ini guys. Karena ketika telepon Oh. dia udah siap sampai di rumah, sampai ke tujuan, baru mau mandi. Iya. Itulah Jadi aku Bang paling kesal. Filemon kesalnya nih sama Kak Citra nih ya? Iya, dua di sini lah. Oh. Dua di sini kan. Oke guys. Untung nggak saya ya Bang Filemon ya? Saya guys. Berarti ini Itu saya. bidadari neraka ini ya. Jadi kalau dari Mbak Eva ya? Oh, yang balas saya yang dari antara 5 ini yang sering buat kesel saya itu pribadi Andreas Penyanyi. Kenapa guys? Dia dari hati paling dalam. Memang dia banyak sih duitnya. Banyak duitnya anak sultan dia. Kemana-mana duit dia lebih banyak. Saya. Tapi terkadang suka-sukanya hidup ini. Waktunya kadang dibilang jam 7, dia datang jam 8. Kadang besok lah, totalnya sekarang. Terus dia suka ngambek guys. Ngambek, ya. Iya, betul nih. Suka ngambek, suka merajuk. Tapi kalau dia ketemu sama seseorang yang dicintai, Wih. dia nggak pernah Siapa tuh itu? ngambek-ngambek. Asik. Siapa Iya, itu? itu
sama Andreas Panjaitan. Isi. Kesel. Karena apa suka ngambek, jadi tolong itu dikurangi. Terima kasih. Oke. Jadi ini ibarat dari sini semua yang suka buat kesel ini masih 0, 0, 1, 0, 1 nih. Jadi masih 1-1 nih ya. Siapa lagi ini? Kita dengar dulu ya. Kak Cipra. guys. Sekarang Cipra. kita. Kok apa? Dan Iya, perlu Pak. kalian tahu guys, dari antara ini semua, Dia paling yang tua. paling tua itu Ini. dia. Yang paling kecil ya. Tapi paling kecil ini. Paling mental ya. Paling mental tua guys. Halo guys, jadi dari aku nih yang sering bikin aku kesal itu Andreas Panjaitan. Oh, wow. 2-1, 2-0 ya. Dua. 2-1. Pokoknya dua, sekarang dua. Kan dua. Oh. 21 yang Mbak Citra ya. 2-1. Dia paling sering bikin kesal. Memang Apa benar tuh? nih, suka merajo dia, terlambat dia. Kayak kemarin nih mau pergi, katanya udah di pom bensin. Kami di sana, cobalah. Dia bisa-bisanya bohong sudah di situ. Nah, jadi dia yang paling banyak bikin kesal. Ya soal mantannya aku nggak mau. Karena terjadi cinta segitiga sini guys. Astaga guys. Iya. Ya ada guys, nggak usah. Kompleks banget ya. Segitiga muda itu. Kalau nikah ya ini. Segitiga Kalau muda. nikah guys, nikah. Segitiga muda. Oke, selanjutnya dari Herman nih, gimana? Kalau kesalnya mungkin dalam segi kalau lagi ada wacana untuk ngumpul lah gitu. Pasti paling kesalnya kalau ada yang tim teman itu ada yang nyusul. Paling kesal itu nyusul. Tapi nggak tahu nyusulnya kemana. Nama cowoknya mungkin ya. Kan udah janji jam berapa? Jam 8:30 atau jam 8. Oke, nanti saya nyusul katanya. Tapi nggak nyusul-nyusul juga. Siapa orangnya? Siapa orangnya, Bang? Ini Dua sama guys. Sama guys. Kayaknya agak-agak bangga gitu ya kalau kita dibuat kesal ya, Pak. nggak tahu nyusulnya kemana gitu. Ibaratnya tadi aja lah, kami udah datang ke rumahnya. Dia aja juga belum mandi. Nah, Ayo kan udah berangkat salah satunya kadang. tapi jangan dibayangkan lah, kami pun udah banyak kali bayangkan kan. Iya. Nah, Biasanya mandi guys, di kamar mandi. Oke guys. Iya kan? Nah, kalau dari saya nih, siapa yang paling Iya. aku kesalin itu ya? Ups. Ups. Kalau Balas saya dendam dia paling dia cari Iya. ini. Biar jadi 3 dia Iya, ini iya, juga. iya, iya. Yakin enggak, guys. Enggak. Jadi yang paling saya kesalin itu ya si Epa. Balas dendam dia. Pas dendam ini, pas dendam. Kenapa guys? Kenapa? Kenapa guys? Ya, ya kesel itu kayak tadi lah kita mau ngumpul aja berbohong guys. Enggak Katanya loh. dia mau jalan-jalan sama cowoknya. Padahal cowoknya ini lagi di Jakarta guys. Udah pulang loh. Udah pulang ya, Mbak, Iya, ya. biasa Udah pulang. settle Takut ya. dia, takut. Takut dia. Takut dilihat di Katanya chat. udah pulang guys, ternyata kami tanya sama gendanya. Enggak, itu cuma intermezzo supaya Iya, intermezzo. Intermezzo. Karena kesedihan itu perlu dalam hubungan ya kan. Memang guys, kalau kami gak usah ditanyakan lagi guys. Memang ada gila-gila. Dan satu lagi guys, kalau kami semua ada salah, dipijak-pijak dulu baru tolong. Iya. Itu namanya berteman ala-ala. Nah, Oke, next. Lanjut Next, pertanyaan lain. di sini ada pertanyaan nih buat kita semua di sini. Hal paling gila apa nih Kak yang pernah yang pernah kalian lakukan selama ini katanya? Aku Oh, aku kentut. Kentut. Ya, kentut. Ganti-gantian kentutnya, guys. Ya. Oke. Tunggu aku menjawabnya. Hal yang paling gila. Terkadang udah selesai makan, udah banyak makan terus bodoh-bodoh. Istilahnya bulog, butong loakon kata orang Batak, ya kan? Udah kenyang, terus diam-diam, terus tiba-tiba ada suara kentut. Yang pertama yang sering kentut itu ini, dia Ini. Kau baru ngaku bilang orang. kentut dia. Jadi buka aib sendiri ya Kentut kan? bukan guys. Pertama itu ini, batu nyambung ini, baru ini. Dan yang paling bau kentutnya itu si Piremon. Iya, ada. Iya, kemarin rasa dia Ups. Iya. Bahas BAB dia kentut mungkin udah. itu udah. Itu paling gila. Nah itu dari Mbak Epanya kentut. Kalau dari Mbak Lemon, Mas Lemonnya. Kalau dari aku sebenarnya betul, kentut. Tahu nggak? Paling gila ini mana? Pas lagi nonton bioskop nih. Iya,
contoh ini ya. Masa kita nonton bioskop nih. Jadi di bioskop ya, jadi contoh ini di bioskop ini kan makan nih popcorn, minum es, otomatis kenyang kan nih. Keluar, kami duduk di apa tuh? Di Penungguan. lobbynya. Di lobi, kantor masing-masing. Ya, kantornya besar-besar. Serasa itu bioskop milik kami semua nih, nggak peduli sama orang lain. Jadi Itu ceritanya lucunya itu guys, kami sebelum masuk ke ruangan studio kan. Nah, jadi kalau biasanya kan kalau kita menunggu nih kan ada yang di bangku, ada yang di lantai gitu kan. Nah, jadi kami di situ sedang duduk berkumpul baru makan, tiba-tiba keluar ya. Yang ini saut-sautan. Saut-sautan. Ganti-gantian guys, macam. Dan satu guys, dia selalu korbannya. Dia selalu menikmati ketut kami. Patut kalau dia jadi kecil terus. Dia selalu menikmati ketut kami. Lanjut. Ke dari Mbak Citra, hal gila apa yang Hal gila yang pernah kami lakukan kalau menurut aku itu satu kereta bonceng lima. Itu yang pernah teringat sekali. Dari Belawan ke Champion Cafe. Wow, bukan Ada dekat tiga. itu loh. Ada 3. Ini mereka ada 3. Kamu korban siapa? Itu tadi Korban ini. siapa? Ini Korban siapa? ini sama Itu satu itu lagi tarik teman tiga. kami. Tapi kami pernah ngelakuin tarik 5. Tarik 5 kita ya. 4. Empat. Kecil, Iya, Mak. itu. Iya, 5 sebenarnya, aku kira 2 dulu situ. Iya. Ini ke Belawan. Empat kami pulang jam 12 malam guys. Dan itu kami asli jadi bahan Perhatian. tontonan perhatian orang. Itu setiap orang di jalan tuh ngeliatin kami semua. Nanti kasih video guys, nanti kasih video ya. Nah. Dikasih masuk ke dia ya. Nanti kamu kasih videonya. Foto-fotonya ya. Iya. Oke. Lanjut Bang Herman. Aja. Kalau untuk aku hal gilanya paling ya biasa untuk nikmati orang ini. Nah, Nikmati apa itu Bang? Nikmati Menikmati. angin. Tiupan angin. Tiba-tiba nanya gitu. Dan nggak lupa pasti akan ada menanya di mana kamar mandi. Iya. Di mana Iya. ada kamar mandi? Mau pipis? Enggak, Apa itu? bukan. Ada mau pergi kemana-mana mau kencing dulu. Bukan. Kalau udah nongkrong, ngumpul di rumah siapa, Oh, pasti iya. nanya kamar mandi di mana. Iya. Siapa itu? Kayak kau kemarin di ulang tahunku kan ke kamar mandi kau. Iya. Ini lagi. Bohong aja kau itu. Kemana-mana mau pipis. Ini satu lagi guys nih. Dia nih di rumah kami udah ada semua air kencing ya. Jadi mereka ini sudah jinak kalau saya. Sih nggak mau. kalau menurut aku hal gila apa yang pernah kami lakukan selama kami sama-sama nih guys ya. Jadi kalau menurut aku itu hal gilanya gini nih. Setiap pernah nih kami mau pergi. Jadi rencananya ini ke tempat yang dekat nih. Taunya tercampak ke mana tuh? Ke Sembahe, arah Sembahe sana. Arah Sebiru-biru guys. Dengan 2 kereta, 2 atau 3 kereta? 3 kereta. Tapi orang ini nggak ikut. Tapi nggak Nggak ikut ya. Iya, bagi kalau nih guys. Iya guys. Jadi hal gilanya itu Karena ya, kenapa dia ikut, dia bohong, dia pergi sama Aletnya. Iya, Alet. yaitu pergi jauh tanpa ada persiapan yang matang gitu loh. Nah, selanjutnya pertanyaan dari teman kita lagi, jika suatu hari nanti kalian berjauh-jauhan, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Bang Herman lah duluan. Dia mau Dia pindah mau ini. pergi guys. Apa ini guys? Kalaupun berjauhan, yang pasti kan di grup ada komunikasi. Nah, komunikasi yang penting. Dan tetap kegilaan pasti ada di grup terjadi. Tapi itu rahasia pribadi lah, rahasia berlima ini lah apa isi chatnya itu. Hei, oke cerita seru lah. Oke. Lanjut. Kalau Citra, Kalau berjauhan, Berjauhan. kalau misalnya suatu saat kalian berjauhan, kira-kira apa yang kalian lakukan? Aku paling utama kalau seandainya berjauhan pasti video call mas guys. Dan itu yang harus dilakukan minimal sebulan sekali. sebulan sekali. Video call, kalau bisa Video call ya. call guys. Lanjut. Video call dalam hal apa nih sekarang? Kerinduan lah. Kering. Oh. Kalau Eva,
Kalau saya mungkin ketika berjauhan yang saya lakukan itu video call. Dan satu, kita harus berdoa untuk masing-masing mereka. Iya. Ibu rohani loh, Iya, guru agama. iya. Guru Ya, agama. jauh, walaupun kita jauh di mata tetapi dekat di hati, tapi saling berdoa. Oke. Kalau dari saya, pasti betul video call. Dan tahu nggak isi video call kami apa? Biasanya kami share firman Tuhan, berbagi. Firman Tuhan. Iya. Firman Tuhan, Firman ya. Tuhan, Iya, berbagi-bagi iya. motivasi. Oh, bagi-bagi Kami biasanya kalau motivasi. seandainya kami video call, biasanya kami ada doa bersama. Oh, doa bersama. Iya, loh pembahasan kami baik loh. Oh, iya, Kita saling benar, motivasi, iya. Oh, iya. saling Tapi curhat. tunggu dulu, karena kan video call berempat cuma bisa berempat Nah. dari WhatsApp. Nah. Jadi aku sering nggak ada itu. Iya, di sini nggak ada. Memang kalau Karena dia di laut, Jauh, guys. jaringan nggak Di laut. ada. Biasa kami buka berempat Ini ya. karena dia lagi musim pandemi corona guys. Jadi Daripada dia. dia lagi dimuseumkan dulu di rumah. Bisa. Itu lah. Bisa kami kalau video call itu ceritanya. Ya kalau Bang Firman Andre Tuhan. ketika jauh apa Bang Andre lakukan? Kalau aku sih kalau berjauh-jauhan ya, ya udah. Biar aja. Video call. oh. Video call. Jadi waktu yang ke Korea itu teleponan. ada yang Iya, Nggak Bang. ada. Waktu Korea, Bang. Nggak Iya, ada? nggak ada ya Video video call? callan. Berarti bohong. Nggak. Kemarin waktu dia ke Korea aku minta ya, gua dosa lu segini kali. Maklum guys, kan kartu Korea ke ini kan. Ada wifi tenang. Oke, lanjut. Oh dia Oke. belum, udah ya? Udah. Video call juga. Jadi ada pertanyaan kemarin bertanya seperti ini. Apa sih menurut teman-teman semua tentang arti pertemanan? Oh. Jadi teman-teman semua yang sedang nonton nih bisa tahu apa menurut kalian itu pertemanan itu seperti apa gitu. Dimulai dari siapa nih? Terserah siapa Aku aja. terakhir aja dah. Mulai dari Bang Herman nih, Oh, apa? gantian lah. Ini Citra Dari lah. paling Citra. kecil. Oke, dari Citra. Aku yang paling kecil. Badannya. Paling tua tapi. Tapi yang paling imut guys. Iya. Suka bola. Kalau menurut aku arti pertemanan itu menurut aku pribadi arti pertemanan itu sama aku ya, terutama nih yang berlima ini ya, yang lainnya yang di dalam grup gitu lah. Menurut aku itu paling identik dia untuk bersenang-senang guys. Kadang kalau memang orang kadang bilang pertemanan untuk susah, sedih, senang harus di situ semua, ya itu kan orang lain. Kalau aku khusus untuk bersenang-senang, karena ketika kita sedih di rumah, di pekerjaan, di luar, di sini wadah kita bersenang-senang guys. Oke, guys. Jadi kau mau cerita kalau kau sedih? Ya kita kalau misalnya kita sedih bercerita, tapi untuk bersenang-senang guys, jangan untuk di situ meratapi nasib lagi. Oh iyalah. Kayak Contoh ini Tetap apa? diceritain, cuman kan jadi pembahasannya jadi untuk Ah, senang-senang. untuk senang-senang. Biar guys. dilupakan. Kalau sekarang ada yang sedih guys, harus cari kemana tempat kita rekreasi guys. oke. Biasanya makan sih. Ya, makan sih. Oke, Indomie. Mbak Eva. Aku terakhir. Oh, Lemon. Kalau dariku, Menurut seorang Pilemon, arti pertemanan itu apa? kalau menurut aku sih arti pertemanan itu pertemanan. Sebenarnya pertemanan itu bagiku kurang erat. Paling erat itu bagiku persahabatan. Karena Apa? persahabatan. Apa itu? Tadi. Nah, kalau pertemanan bagiku hanya sekedar teman yang baru tahu baru kenal. Besar. Enggak. Contoh nih kan, ada kawanku nih ketemu, contoh lah nongkrong di kafe, itu temanku gitu loh. Ya kalau hanya sekedar teman, saya hello, ya abis itu hilang gitu kan. Tapi kalau bagiku arti persahabatan, walaupun kami berjauhan, tapi kami connect. Connect dalam arti satu sama lain. Ketika si kawan lagi ada masalah, pasti connect ke aku gitu loh. Biasanya kami dilihat tuh dari kesehariannya lah, biasa dari status gitu loh. Nah, saling melengkapi itu bagiku. Karena pertemanan bagiku itu kurang erat, paling erat itu persahabatan. Itu saya bagiku. Oke, Oke, Bang Herman. Arman nih. Aku nih. Iya. Itulah. Ya kalau menurutku pertemanan, teman atau sahabat. Kalau teman itu banyak. Teman kerja, teman sekolah, Dan ya. nah, dan lain-lain banyak lah. Tapi kalau kami kayak kan udah dari SD, memang dari SD teman. Tapi kalau menjadi SMP masih sama, masih sampai sekarang udah berumur
Berapa umur kita? Udah umur 25 tahun. ke atas lah, 25. Masih tetap. Dan itu karena apa ya? Karena masih single semua kan juga kan. Nah, masih single, bukan single sih, masih belum pada niat Belum untuk nikah. Belum pas waktunya. Masih bisa bersahabat. Ya, tapi mudah-mudahan masih bisa bersahabat lah semenjak udah nikah nanti. Cuman kalau pertemanan dan teman itu banyak, bisa dijumpai dimanapun. Tapi kalau untuk sahabat, kita susah mencarinya. Susah, dimana kita lagi susah, belum tentu teman bisa membantu. Tapi kalau sahabat pasti bisa membantu. Apapun itu yang dia punya dengan yang dia punya untuk bisa membantu, pasti dia usahakan. Tapi kalau teman, paling ya teman sekedar nongkrong, teman apa yang betul dibilang teman tadi kan. Kalau teman banyak, teman pandailah untuk memilih teman. Teman untuk dipilih jadilah untuk teman yang dijadikan sahabat. Oke ya. Oke, mantap. Oke. Nah, kalau ya betul ya tadi ya. Kalau arti pertemanan ya mungkin seperti yang dibilang Bang Herman, kalau teman itu bisa aja teman kerja, teman sekolah, teman sepermainan. Tapi kalau misalnya dibilang sahabat, ya sahabat yang kalau ada yang bilang tempat kita apa namanya mengadu tempat kita saling sharing kelemahan kita, sharing kekurangan kita, sharing sharing tentang pekerjaan kepada teman-teman gitu. Jadi kalau dibilang disuruh memilih ya lebih bagus kita bersahabat daripada berteman. Karena kalau berteman belum tentu jadi seorang Sahabat. Nah, kalau sahabat sudah pasti Jadi teman. akan bisa jadi teman juga. Bahkan sahabat bisa jadi keluarga. Nah, Bahkan sahabat jadi bisa- pacar. Kan iya betul sih. Kalau dari apa? Kalau dari saya, apa sih arti dari pertemanan? Di dalam dulu. Ya kan aku dalam dulu pasti. Iya. Buat suaranya ya. Pertemanan itu ya kita itu teman bermain, teman senang-senang seperti Kak Citra tadi katakan. Tapi yang lebih mendalam adalah persahabatan. Oh iya, saya ingat ada yang Alkitab loh. Tuh, kan Seorang betul, sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan sebagai saudara di setiap sandaran, seperti itulah isinya. Jadi mereka ini sahabat-sahabatku ya, dimana kesedihan, kesenangan, semua saya utarakan sama mereka ya. Jadi sahabat itu lebih berharga daripada berteman, karena berteman itu bisa datang dan pergi seperti lagu kau datang dan pergi sesuka hatimu. Udah stop. Udah. Jadi kalau seorang sahabat itu nggak datang dan pergi, seorang sahabat itu harus setia sama ini loh. Seperti kalau kamu ada pasangan pasti kamu harus setia kan. Mereka ini sahabat-sahabatku juga, setia dalam hal yang baik ya kan, seperti ya setia kalau setia untuk mendukung. Dan satu lagi setia untuk beribadah dong ini. Aduh, apalagi ini YouTube selama pandemi dia loh sebagai operator di gereja. Ya itu mungkin dari sahabat-sahabat saya yang terkasih ini, ya mereka saudara, sahabat bagi saya, sebagai juga orang tua, sebagai penasehat yang selalu mendukung. Dan juga dari salah satu mereka, kegilaan mereka ini juga suka membuli. Walaupun mereka suka membuli atau menyakitkan, tetapi mereka juga yang selalu menyembuhkan. Itu arti sahabat, karena sahabat ini lebih mendalam daripada pertemanan. Tapi tunggu dulu. Karena kan pasti kan dari yang teman SD lain kan nggak mungkin semua nggak jadi sahabat. Pasti ada juga yang nggak ada di sini, pasti jadi ada sahabat kita. Iya. Nah, kayak mungkin misalnya si Katrina mungkin nggak bisa datang di sini kan. Mungkin dia lagi repot maklum. Iya, dia sebagai pengusaha guys. Tahu guys, kami sini banyak. Kami ini Contoh banyak. ya, contoh ya. Enggak, memang contoh, enggak, bukan Oh, contoh bukan memang. contoh. Kita mainkan aja, kami memang banyak, kami ada lebih dari 5 orang, 10 orang. Ini dia kami sebutkan ya Sultan. Dia tuh sebagai manajer di perusahaan. Iya memang benar. Bendahara di perusahaan Gak ada ini manajer, guys. guys. Ini lu tahu ini. Dia ini sebagai pemilik kapal kargo. Ya, makanya dia sampai sekarang di sekolah di Padang, dan dia mungkin hari Selasa. Besok tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15 Juni dia mungkin terbang. Dan ini
pemilik owner apa namanya? Bakso beranak. Bakso beranak. Ya betul. Dan bakso mercon. Iya, bakso mercon dia pengusaha, betul betul. Dan ini, nah kami tempat kami ini berutang, CU Harapan. Ya, harapan saudara. Pemegang saham. Ya, dia akan membuat CU Harapan Saudara itu. Jadi kami ini orang-orang hebat yang dipakai luar. Oke. Nah, kalau ibu sendiri apa? Kalau saya sendiri, saya ini sebagai Ibu PNS. dibilang ya puji Tuhan itu semua berkat dari Tuhan. Amin. Menjadi abdi negara, dan walaupun kita sudah memiliki pekerjaan seperti ada tadi pemilik perusahaan bendahara, pemilik kapal, pengusaha bakso. Geli ya benar. Tapi itu semua Ada lagi bidan belum datang. iya ada satu ada Itu Irma, Katrina. ada Irma dia Irma sebagai juga bupati seorang- mau Bupati Nias. Bupati Nias. ya, mau mencalonkan diri, dan ada satu lagi Ibu Ibu Bidan, Katrina. Ibu Katrina, Di mana dia- tempat nanti kami dia sebagai istri bidan atau mereka bersalin. dan juga sebagai pengusaha di rumahnya. Dan nanti kalau kami ini perempuan-perempuan ini mau melahirkan sama dia mungkin gratis. Dan walaupun kan berbagai-bagai pekerjaan ada latar belakang dia, kami nggak mandangkan pekerjaan. Mau kerjanya itu apa, mau sapu-sapu jalan, mau terserah apapun itu pekerjaannya, asal itu pekerjaannya itu halal. Dan Ya. Oke. Dan itu semua kita ucapkan syukur sama Tuhan. Apapun pekerjaan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan. Oke guys, itu pesan-pesan dari seorang ibu PNS. Nah, Ibu. jadi nanti Ibu kalau agama. kalau misalnya nanti ada requestan dari teman-teman, misalnya apa kiat-kiat menjadi seorang PNS, boleh bisa. nanti kita buat collab sama Mbak Eva-nya. Jadi siapa yang mau melamar jadi seorang PNS, cara-caranya kayak bagaimana, ujiannya kayak mana, nanti kita kupas dengan Ibu Mbak Eva Dorina. Ibu Kalau perlu Eva Dorina. follow Instagramnya. Eva Gutom. Oke. Nah, jadi sekian aja dulu guys. Tunggu bang. Apa itu? Tunggu bang, jangan ditutup ini masalah. Kita bahas sedikit ya bang, ya masalah pacar bang. Oke. Kita tanya dulu, apakah kita ini sudah punya pacar gitu ya kan? Oh dari bang Andre lah dulu. Jujur ya, jujur ya. Jujur, Bang jujur, Andre, jujur. Apa ini guys? Ya aku udah punya pacar belum? Tunggu, bukan gitu guys. Tadi kan dia kasih pertanyaan nih. Ah. Sekarang kami mau kasih pertanyaan satu-satu. Oke. Dari dia, dari Eva Dorina lah dulu. Oke. Di sini kita akan buat pertanyaan dari masing-masing semua ya. Ya. Oke, jadi kita mulai dari siapa dulu ini? Dan mau pacarmu siapa? Pacar ya? Siapa yang bertanya ini? Ini siapa? Oh, Abang. jadi Eva Abang bertanya udah punya sama. pacar belum? Oke. Jujur. Jangan diaku, nanti dia hilang. Pacar sih belum guys. Jadi kita nggak usah sebut namanya Iya. ya. Jadi inisial D itu siapa ya pak? Siapa ya Yang dia? D. D. Dia seorang guru juga sih bang, sama sih itu. Siapa yang tahu ini guys ya boleh di komen lah Iya. guys. Siapa sih D itu siapa sih guys? Itu apa hubungan abang sama dia seperti itu ya? Kalau sama si Desi ya hanya sebagai teman aja. Oh teman tapi mesra ya bang ya. Oh, Teman mantap. seperjuangan. Oh. Gitu, guys. Intinya berarti abang belum punya pacar ya. Iya. Jadi rencana abang untuk menikah kapan? Pacar juga belum.